Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan kesempatan kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kita lanjut dengan taklim. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapatkan Allah jadikan ilmu yang manfaat. Dan tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah taklim rahimakumullah. Malam hari ini kita akan membaca kitab Tanqihul Qaul ya. Dan kita akan bahas atau membaca mutolaah bab tentang fadilatul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan para ulama. Tentu materi ini sesuatu yang sangat familiar ya, atau sering kita dapatkan dari guru-guru kita terkait dengan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan dengan kita kembali membaca beberapa hadis Rasulullah dalam kitab ini akan menjadi motivasi bagi kita ya, untuk semangat dalam rangka menuntut ilmu, untuk bersemangat untuk menjadikan diri kita orang-orang yang berilmu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sebagai orang mukmin, orang muslim, tentu dalam hidup ingin sukses. Dan sukses kita itu sebagaimana yang disebut oleh Allah, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 201, yaitu doa kita setiap saat, setiap waktu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tujuan kita dalam hidup, yaitu sukses dunia akhirat ya. Nah, untuk bisa mendapatkan sukses dunia akhirat ada usaha ya. Ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Paling tidak ada 5 di situ ya, untuk kita sukses dunia akhirat. Caranya pertama beriman kepada Allah ya. Yang kedua adalah beramal soleh, selalu berbuat baik. Yang ketiga berakhlak mulia ya. Yang keempat bermanfaat ya, dalam hidup untuk banyak orang ya. Dan yang terakhir kelima berilmu. Dalam hadis Rasul dikatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Orang yang ingin sukses dunia dia harus punya ilmu ya. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau ingin sukses akhirat maka dia juga harus punya ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang ingin sukses keduanya maka fa alaihi bil ilmi, maka atas dua hal itu juga harus dengan ilmunya. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ini, di dalamnya hadis-hadis Rasulullah yang mulia kita baca, sekali lagi akan mendorong kita ya, menjadi motivasi bagi kita untuk terus semangat dalam kita thalabul ilmi ya, agar kita menjadi orang yang terus semangat menuntut ilmu dan menjadi orang yang berilmu. Jamaah rahimakumullah, disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 18. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah telah menyatakan ya, Allah menyaksikan akan dirinya sendiri bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, para malaikat ya, menyaksikan bahwa atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan yang ketiga adalah ulul ilm, orang yang berilmu. Juga mereka bersaksi, menyatakan, berikrar bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi di dalam ayat ini ada 3 subjek ya, ada 3 pelaku ya, yang melakukan hal yang sama ya.
yaitu menyatakan dan menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 subjek itu adalah Allah, malaikat, dan orang-orang yang berilmu. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran diantaranya bahwa orang-orang yang berilmu lah, ya, orang-orang yang memiliki pemahaman yang luas lah, yang akan mengakui Allah sebagai Tuhannya. Orang-orang yang memiliki pengetahuan yang dalam, ya, yang luas, itulah yang akan yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan kita terus belajar, terus kita menuntut ilmu, terus mengaji seperti ini, insya Allah keimanan kita kepada Allah akan semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Karena dalam ayat ini dikatakan bahwa orang yang berilmu bersamaan dengan malaikat dan Allah melakukan hal yang sama, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin rahimakumullah, jadi bersyukur ya kita ketika Allah memberikan selalu kemauan, ya, kesempatan dan kekuatan untuk mengambil bagian dalam rangka terus untuk menuntut ilmu, agar kita menjadi orang berilmu, dan dengan kita berilmu akan semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin tadi kita bisa dapat sukses dunia akhirat, ya, dengan iman, ya, dan di ujung tadi dengan kita berilmu. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi hadis pertama dalam kitab Tanqihul Qaul, ya, yang membahas tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu, yaitu adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasul, ya, kepada seorang sahabat dekatnya, yaitu adalah Ibnu Mas'ud, atau nama lengkapnya Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang istimewa, ya, yang sangat dekat dengan Nabi. Walaupun dari sisi postur fisik berbeda dengan umumnya para sahabat yang lain. Dia pendek, orangnya kecil, bahkan sekali waktu pernah ditertawakan oleh sahabat yang lain ketika naik sebuah pohon, lalu ada angin pohon itu dan dia terombang-ambing di situ, sehingga para sahabat yang lain pada mentertawakannya gitu. Yang istimewa dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, walaupun fisiknya kecil tapi begitu dekat dengan Rasul, ya, bahkan mendapat pendidikan langsung dari Rasul, ya, menyiapkan keperluan Nabi untuk berwudu, ya, menyiapkan Nabi untuk bepergian, menyiapkan sandalnya, bahkan mengambil sandalnya ketika setelah dipakai oleh Rasul. Bahkan termasuk sahabat yang banyak mendapatkan sesuatu yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Jadi Rasulullah sangat terbuka kepada sahabat yang satu ini, sehingga dalam catatan sejarah, termasuk dalam kitab dikatakan beliau disebut dengan sahibu sirri Rasulillah. Beliau adalah sahabat penjaga rahasia Rasul. Jadi kalau orang lain enggak diberikan sesuatu atau kepada yang lain, Rasulullah tidak pernah mengatakan itu, tapi kepada sahabat Ibnu Mas'ud Rasulullah mengatakan sesuatu itu. Jadi begitu dekatnya sahabat Ibnu Mas'ud. Dikenal juga beliau dengan bacaan Qur'annya yang sangat bagus. Beliau juga ulama di kalangan para sahabat yang sangat paham terhadap Al-Quran, di mana turunnya, kapan turunnya, maksud dari ayat itu apa. Beliau seorang sahabat, ya, Ibnu Mas'ud. Nah, dalam konteks ini Rasulullah bersabda kepada sahabat Ibnu Mas'ud, ya, apa yang Rasulullah sampaikan, ya, ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, ya, julusuka sa'atun fi majlisil ilmi, dudukmu sebentar saja. Julusuka, dudukmu, ya, seperti kita duduk ini, ya, sa'atun, ya, sebentar, ya, katakanlah 1 jam misalnya, ya, fi majlisil ilmi, ya, di majlis ilmu, di majlis di mana mendapatkan pengetahuan, di majlis di mana bertambah ilmu, ya, sebut dengan majlis ilmi. La tamussu qalaman, dan engkau tidak memegang pena, ya, wala taktubu harfan, dan tidak juga engkau menulis satu huruf pun. Artinya ketika duduk di satu majlis, ya, mendengarkan ilmu yang disampaikannya, walaupun tidak dicatat gitu, ya, tidak ditulis apa yang disampaikan tadi, ya, maka Rasul mengatakan
khairun laka min itqi alfi raqabatin, itu lebih utama, itu lebih baik untukmu daripada memerdekakan 1000 budak. Masya Allah. Jadi duduk sebentar dalam rangka menuntut ilmu, walaupun tidak merekam, tidak mencatat ya apa yang disampaikan di situ. Sungguh kata Rasul, wahai Ibnu Mas'ud, itu jauh lebih baik untukmu daripada memerdekakan 1000 budak. Luar biasa. Padahal memerdekakan budak itu pahalanya sangat besar. Ya, pahalanya luar biasa. Ya, termasuk kita mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, seperti yang tadi dibaca oleh imam dan kita ikuti, bahkan 10 kali kita baca, maka pahalanya sama dengan memerdekakan 10 budak. Begitu besar pahala. Tapi ternyata masih ada yang lebih besar dari itu. Itu adalah kita duduk seperti sekarang ini dalam rangka thalabul ilmi, maka duduk sebentar kita dalam rangka menuntut ilmu, itu nilainya bahkan melebihi daripada memerdekakan 1000 budak. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini ucapan Rasul kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Apa berhenti di situ? Rasulullah kemudian melanjutkan, wa nazruka ila wajhil alim, dan pandanganmu kepada orang yang berilmu. Wa nazruka, dan penglihatanmu atau pandanganmu ila wajhil alim, kepada wajah orang yang berilmu. Jadi menatap guru, menatap ustaz, menatap guru kita ya, yang memberikan bimbingan pengetahuan kepada kita ya. Rasulullah menyatakan kepada sahabat Ibnu Mas'ud, khairun laka, ya, itu lebih baik untukmu min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, lebih baik untukmu daripada 1000 kuda yang kau sedekahkan dengan kuda itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bersedekah dengan 1000 unta ya, ternyata terlampaui pahalanya dengan kita menatap guru-guru kita, dengan kita menatap orang-orang yang berilmu. Ini wasiat atau ucapan Rasul yang mulia kepada sahabat Ibnu Mas'ud ya. Wa nazruka ila wajhil alim, penglihatanmu, pandanganmu kepada wajah orang yang berilmu ya, ai binazril mahabbah, karena kecintaan ya, maka khairun laka, lebih baik untuk mukmin alfi farasin, daripada 1000 kuda tasaddaqta bima fi sabilillah, dari apa yang disedekahkan engkau dengan kuda itu di jalan Allah. Masuk. Sampai di situ belum, Rasulullah masih melanjutkan. Wassalamuka 'alal 'alim, dan ucapan salam yang kau ucapkan kepada orang yang berilmu. Ucapan salam, assalamualaikum ketemu guru, assalamualaikum ya ketika ketemu ya orang yang berilmu ya. Wassalamuka 'alal 'alim, dan ucapan salammu kepada orang yang berilmu, khairun laka, lebih baik untukmu min ibadati alfi sanah, daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah ya. Lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Inilah keutamaan ya, menuntut ilmu ya, keutamaan menatap orang yang berilmu ya, mengucapkan salam kepada orang yang berilmu. Ini yang disampaikan Rasul kepada sahabat Ibnu Mas'ud ya. Ini hadis yang mulia, menjadi pegangan bagi kita. Dan jamaah sekalian, kitab ini yang saya baca adalah kitab yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Bantani, beliau yang mensyarahnya. Matannya, hadisnya adalah disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab tafsir Jalalain gitu. Jadi ulama hadis, ulama tafsir ya gitu. Jadi hadirin rahimakumullah, hadis-hadis yang mulia ini benar-benar dari Rasulullah SAW ya, untuk betul-betul menjadi motivasi ya bagi kita. Ini hadirin rahimakumullah, itu yang pertama, tentang betapa kemuliaan ya, betapa keutamaan ya, ketika kita duduk di majelis ilmu ya, dan berinteraksi dengan orang-orang yang berilmu ya, dengan menatap wajahnya, dengan mengucapkan salam kepadanya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah. Yang berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah bersabda, ya, faqihun ay alimun ya'lamu syariah. Seorang yang alim, yang tahu banyak tentang
ketentuan-ketentuan agama, hukum-hukum agama. Disebut faqih ya. Jadi orang faqih itu adalah orang yang paham ya terhadap ilmu agama, ilmu syariat, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Faqihun, seorang faqih, wahidun ya. Seorang diri ya. Mutawarri'un, yang dia waro ya, artinya dia faqih betul, paham terhadap ilmu agama, ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga mutawarri'un, beliau sangat waro ya. Waro itu artinya mutakallifun bitarkil maharim ya, meninggalkan apa-apa yang diharamkan ya, menjauhi apa yang diharamkan ya. Jadi tidak sekedar dia berilmu, tidak sekedar dia paham ya ilmu Allah, tapi betul-betul dia terjaga ya sikap perilakunya dari perkara-perkara haram. Rasulullah menyebutkan asyaddu 'ala syaitan ya, itu lebih berat ya, lebih menyulitkan bagi syaitan ya, min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah mustahidin yang luar biasa ibadahnya ya, jahil tapi dia bodoh gitu. Artinya ibadahnya rajin tapi tanpa berilmu, tanpa ilmu ya. Jadi satu orang faqih, orang berilmu yang waro gitu, itu bagi setan lebih menyulitkan ya, lebih memberatkan bagi setan ya, daripada 1000 ahli ibadah yang getol ibadahnya tapi dia nggak paham ya, terhadap ilmu syariat ya. Karena orang yang nggak paham ilmu syariat kan mudah terbawa ya, mudah tergelincir ya, karena tidak tahu aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah ini jemaah sekalian rahimakumullah, jadi orang yang berilmu ya, itu adalah orang-orang yang betul-betul syaitan pun tak berdaya ya, untuk menyesatkannya ya, untuk menggelincirkannya. Asyaddu 'ala syaitan, menyulitkan ya, menyusahkan atas syaitan, min alfi abid mustahidin jahilin ya, daripada ya 1000 ahli ibadah ya tapi jahil ya, wara'in ya, ataupun juga dia meninggalkan apa yang diharamkan. Jadi betapa orang yang berilmu itu luar biasa. Makanya kita terus belajar, kita terus memahami ilmu syariat. Kenapa? Karena semakin banyak tahu, semakin banyak mengerti, sehingga kita banyak lebih memiliki kekuatan dan kemampuan untuk terhindar ya daripada perkara-perkara yang disukai oleh syaitan. Artinya perkara-perkara buruk, perkara-perkara tercela, karena kita paham hukumnya, kita paham aturannya ya, kita paham ketentuan agama seperti apa terhadap perkara itu, maka kita akan bisa menghindarinya. Orang yang bodoh kan nggak ngerti ini dilarang atau tidak ya, ini boleh atau tidak ya, ini benar atau salah ya, sehingga karena tidak punya pemahaman tentang itu ya, akhirnya dia lakukan ya, akhirnya dikerjakan, sehingga bagi syaitan merasa ringan ya untuk menggelincirkan orang-orang yang jahil atau orang yang tidak berilmu tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, fadlul alim, keutamaan orang yang berilmu, ai al-amilu bi ilmihi, orang yang beramal dengan ilmunya. Artinya orang yang berilmu dan dia juga amalkan ilmunya ya. Al-amilu bi ilmihi, jadi tidak sekedar berilmu, tidak sekedar paham, tidak sekedar tahu ya, tapi juga dia mengerjakan apa yang diketahuinya ya. Dia jadikan landasan dalam sikap dan perilakunya. Alal abid, atas orang yang ahli ibadah, orang yang berilmu ya, atas orang yang ahli ibadah. Kafadlil qamari, seperti keutamaan bulan ya, lailatul badri ya, bulan purnama, seperti terangnya bulan barangkali itu ya, seperti terangnya bulan purnama, ala sairil kawakib, atas bintang-bintang yang lainnya, atas bintang-bintang. Kita tahu kalau di malam purnama ya, malam 14-15 itu kan bulan begitu terangnya gitu ya. Nah itu perumpamaan yang digunakan oleh Rasul, orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya dibanding dengan orang yang ahli ibadah tanpa ilmu, seperti bulan purnama tadi yang begitu terang ya, sementara ahli ibadah itu seumpama bintang-bintang yang kecil-kecil itu yang kelihatan sangat jauh, nggak terang ya gitu, nggak bercahaya seterangnya, sebersinarnya bulan purnama ya.
Tuh hadirin rahimakumullah. Di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa betapa ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita punya ya harus kita amalkan. Jangan sekedar kita menjadi jami'ul ulum, ya, pengumpul pengetahuan, ya. Tapi juga kita menjadi al-amil bi ilmihi, orang yang mengamalkan ilmu tersebut, ya. Jadi kita tidak hanya menjadi pengumpul pengetahuan, pengumpul ilmu, tapi betul-betul ilmu itu kita amalkan. Dan kalau kita baca tentang kehidupan akhirat, kalau kita baca bab tentang hari akhir, ya, kita akan menemukan di antaranya sebuah hadis Rasul bahwa di hari kiamat itu kan ada sebuah hadis akan ada pertanyaan, ya. Tidaklah kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, gitu kan, bergerak, tidaklah akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali kepadanya akan ditanyakan 4 perkara. Di hari kiamat kita akan ditanya, ya, di antaranya 4 perkara itu, ya. Apakah cuma 4 perkara? Pertanyaan wallahu a'lam, ya. Cuma dalam hadis Nabi ada bocoran di antara pertanyaan itu ada 4. Apa yang ditanyakan, ya? Yang ditanyakan itu adalah umur kita dihabiskan untuk apa, ya. Yang kedua, badan kita digunakan ngerjain apa, ya. Tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita ini dipakai apa, ditanyakan. Umur dihabisin apa, badan ini digunakan untuk apa. Yang ketiga, kita ditanya ilmu diamalkan atau enggak, gitu. Akan ditanya oleh Allah di hari kiamat itu. Dan yang keempat ditanya soal harta, gimana cara dapat, setelah dapat lalu kemana dibelanjakan, bagaimana cara mendapatkannya dan kemudian dikemanakan, ya, dibelanjakannya kemana. Nah, salah satu pertanyaan tadi yang ketiga adalah ilmu, gitu. Ilmu itu diamalkan atau tidak. Oleh karena itu kita di dalam masalah ilmu ini punya konsekuensi, ya, punya tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu itu. Kenapa kita harus berilmu? Agar ilmu itu bisa menjadi dasar dan landasan bagi kita di dalam kita beraktivitas, ya. Bahkan disebutkan dalam beberapa keterangan lain, ibadah kita ini, ya, akan diterima syaratnya kan 2. Pertama ikhlas, kedua adalah berilmu. Artinya apa? Ibadah yang kita kerjakan berdasarkan tuntunan, artinya kita amalkan, ya. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi sebuah tuntutan daripada ilmu yang kita miliki adalah, pertama, tentu kita diperintah untuk menuntutnya, untuk mencarinya. Yang kedua adalah kita mengamalkan. Bahkan tidak hanya berhenti mengamalkan, masih ada lagi terkait dengan ilmu, yaitu adalah kita mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Bahkan akan menjadi jariah, ya, akan menjadi amal yang pahalanya akan mengalir terus kepada kita sekalipun kita sudah meninggal, manakala ilmu itu kita ajarkan kepada yang lain, ya. Kita masih sangat kehilangan guru kita, ya, Pak Kiai Taufik Hulaimi, ya, guru kita yang sangat faqih, ya, dalam bidang usul fikih, dalam bidang fikih, ya, luar biasa. Tapi mudah-mudahan segala jasa kebaikan beliau, ya, ilmu yang beliau bagikan kepada kita, kepada umat, mudah-mudahan menjadi amal jariah yang terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin, ya. Bahkan rekaman videonya, YouTube-nya itu, ya, terus bisa kita lihat, terus bisa kita simak dan terus disebarkan untuk semakin banyak manfaatnya dan sehingga menjadi amal jariah beliau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah mengampuni beliau, melapangkan beliau, dan Allah tempatkan beliau dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi keutamaan orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, ya, di atas orang yang beribadah itu seperti bulan purnama yang begitu terang, ya, di atas bintang gembintang yang, ya, sangat kecil cahayanya tersebut. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man intaqala ay tahulu masyian aw raqiban min mahalihi ila mahali akhar, yaitu orang yang bergerak baik dengan jalan kaki maupun berkendaraan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, liyata'allama ilman, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mencari ilmu, ya, min ulumi syariah, ilmu syariat, ilmu agama, ilmu Allah. Ghufira lahu, ya, maka akan diampuni dirinya ma taqaddama min dzambi, ya, atas dosa-dosa yang telah lalu, as-saghair, dosa-dosa kecilnya, qabla ayyahtu, sebelum dia berpindah, sebelum dia
bergerak ataupun sebelum dia berjalan. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini dikatakan bahwa orang yang berpindah, orang yang keluar, orang yang berjalan, seperti kita dari rumah ke masjid ini, ya niat bukan hanya untuk sholat berjamaah, tapi dalam rangka juga dalam rangka menuntut ilmu, karena tahu malam Ahad ini ada taklim ya di Al-Hidayah ini ya. Maka dalam hadis ini ghufirlah, kita mendapatkan ampunan asbab kita menuntut ilmu ini. Dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita pulang dari masjid ini. Sebelum kita pulang di mana tempat kita menuntut ilmu itu. Masya Allah. Ini kata Rasul, man intaqala, barang siapa yang berpindah, barang siapa yang bergerak, barang siapa yang berjalan, baik dengan jalan kaki maupun berkendaraan, ya ta'allama ilma, dalam rangka menuntut ilmu, ghufira lahu qabla ayyakhtu, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu sebelum dia pulang, sebelum dia bergerak. Masya Allah. Inilah keuntungan kita jamaah rahimakumullah ketika kita selalu menyibukkan diri dengan kebaikan. Langkah kita ke masjid saja sudah jadi untung besar buat kita. Kenapa? Dosa kita terhapuskan. Langkah kaki kita menghapuskan dosa kita, langkah kaki kita menaikkan derajat kita. Salat kita juga akan menghapuskan dosa kita. Salat fardu 5 kali, seumpama orang yang mandi di depan rumahnya ada sungai, maka tidak ada lagi kotoran di tubuhnya, kata Rasul begitu. Dalam keterangan lain, orang yang salat, sebelum salat Allah panggil malaikat, malaikat, hambaku mau salat, angkat dosanya. Aku nggak mau dia menghadap aku dalam keadaan dia punya dosa. Maka ketika kita salat Allahu Akbar, kosong diri kita dari dosa. Kenapa? Dicabut, dikeluarin dosa kita oleh malaikat, karena Allah nggak akan terima kita sebelum dosa kita dicabut dulu oleh malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai salat kita, malaikat nanya, ya Allah, ini dosanya hambamu si fulan ini balikin jangan. Yang tadi diangkat, dicabut sebelum salat, sekarang udah beres salatnya, balikin jangan. Kata malaikat, kata Allah, gak usah, sudah aku ampuni. Subhanallah. Itu keuntungan. Jalannya sudah mengampuni dosa, ya, salatnya sudah terhampuni dosa. Bahkan dalam keterangan lain, ketika kita salat, dosa kita diangkat di pundak kita. Saat kita ruku, saat kita sujud, maka berjatuhan dosa-dosa kita. Masya Allah, terhapuskan. Ditambah lagi dengan zikir, astagfirullah, la ilaha illallah, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditambah satu lagi, la ilaha illallah, genap jadi 100 kali. Rasul mengatakan diampuni dosa kita. Ditambah lagi kita menuntut ilmu. Masya Allah. Sebelum kita keluar dari masjid ini, sebelum kita keluar dari majlis yang mulia ini, ya, dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, Allah tidak tidur. Ya, Allah akan selalu ya memberikan kepada kita pahala yang luar biasa ketika kita selalu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak ngantuk apalagi tidur, Allah akan senantiasa memberikan pahala kepada kita, ya. Dan khususnya terkait dengan menuntut ilmu tadi, Rasul mengatakan, ya, ketika kita bergerak menuntut ilmu, ya, mencari ilmu, maka pergerakan itu adalah mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebelum berangkat bilang ke istri, ya, mau ke masjid, ya, mau cari ampunan Allah gitu. Ya. Kalau malam ini ada acara mau makan pecel lele di luar, ya, makan di luar itu ya, pengajian dulu mah seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Hadirin rahimakumullah, inilah keuntungan kita menuntut ilmu. Ini kabar gembira dari Nabi SAW, ya. Kalau ada seseorang mengabarkan sesuatu kepada kita, berita kebaikan, kita akan sangat gembira, ya. Padahal belum tentu kabar itu benar. Ini kabar dari Rasul. Kabar dari Rasul itu pasti benarnya, ya. Kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Apa yang disampaikan Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah hadis itu dari Allah? Dari Allah juga. Ya. Al-Qur'an udah pasti. Ya. Apa yang dikatakan Rasul tuntunan bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk percaya dengan ucapan Nabi, untuk berpegang kepada ucapan Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantah. Ya, makanya dalam Al-Qur'an, ya, kita diingatkan untuk juga selalu mengikuti Rasul. Artinya apa? Hadis Rasul kita yakini kebenarannya. Hadirin rahimakumullah, jadi ini
orang yang menuntut ilmu ya akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikutnya Rasulullah juga bersabda, akrimul ulama, muliakanlah oleh kalian siapa? Al ulama, para ulama, orang yang berilmu. Muliakan ya orang-orang yang berilmu itu ya. Ai bi ulumi syar'i wal amilina bi an tu'alimuhum bil ajlal wal ihsan ilaihim bil qaul wal fi'l. Muliakan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu syari ya, ilmu syariat, ilmu agama, yang mengamalkan ilmunya. Pergaulah mereka bil ajlal wal ihsan, dengan kemuliaan dan kebaikan, ilaihim kepada mereka, bil qaul wal fi'l, baik dengan ucapan maupun perbuatan kalian ya. Jadi kita harus memuliakan guru-guru kita, kita memuliakan ya para ulama-ulama kita dengan ucapan kita, dengan sikap kita ya. Fa innahum indallahi, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang berilmu itu indallahi, di sisi Allah ya, qurama'u makrumun ya, mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang dimuliakan, ai indal malaikati, di hadapan para malaikat. Jadi para ulama itu di sisi Allah adalah orang-orang yang terpilih, dan juga mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, indal malaikati, di sisinya para malaikat. Jadi orang yang berilmu ya, kita harus muliakan mereka ya. Orang-orang yang berilmu harus kita muliakan ya, karena mereka orang-orang yang terpilih ya, dan mereka juga orang-orang yang dimuliakan ya di hadapan para malaikat. Jamaah rahimakumullah. Bahkan dalam keterangan lain dikatakan, man nazara ila wajhil alim nazratan, barang siapa yang memandang wajah seorang yang berilmu, nazratan ay wahidatan, sekali saja, fafariha biha, dan ia gembira dengan menatap orang yang berilmu tersebut, khalaqallahu ta'ala min malakin, khalaqallahu ta'ala min tilka nazrah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan ya dengan sebab satu pandangan itu malakan seorang malaikat yastaghfirullah, yang akan memintakan ampun untuknya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah. Jadi kata Rasul, ketika kita memandang orang yang berilmu ya, sekali pandangan saja dan kita gembira melihat orang berilmu ya, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat khusus. Malaikat itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memintakan ampunan ya atas orang yang merasa gembira melihat wajah orang yang berilmu. Sampai hari kiamat itu malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Begitulah malaikat mendoakan kita. Sama seperti kita di masjid ini, selama kita di masjid, malaikat tidak berhenti mendoakan kita. Doanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu doa malaikat. Kalau kita baca dalam banyak hadis, selalu malaikat itu kalau mendoakan kita isinya adalah, ya Allah ampuni hamba-Mu, ya Allah rahmati hamba-Mu. Beruntung kita didoakan oleh malaikat dengan sebab kita melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah dan Rasul ya. Menatap guru, menatap para ulama ya, malaikat akan memintakan ampunan untuk kita ya. Berada di masjid, maka kita juga akan dimintakan ampunan oleh para malaikat. Bahkan kita duduk seperti ini setelah maghrib sampai waktu isya, dalam hadis Rasul ini juga disebut dengan ribat. Kita sama nilainya seperti kita sedang sholat sampai kita pulang dari masjid ini. Masya Allah, luar biasa. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi sampai hari kiamat ya, malaikat akan mendoakan ya seseorang yang memandang orang yang berilmu, dan dia gembira ya dengan memandang orang yang berilmu tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan orang yang berilmu, faqad akramani, maka sungguh ia telah memuliakan diriku. Jadi kata Rasul, orang yang memuliakan para ulama, orang yang memuliakan orang yang berilmu, itu sama dengan memuliakan diriku, kata Rasul. Man akrama aliman faqad akramani, barang siapa yang memuliakan seorang yang berilmu, faqad akramani, sama dia memuliakan diriku. Kenapa? Li'annahu habibi, sebab orang yang berilmu adalah kekasih-kekasihku. Masya Allah
Jadi orang berilmu itu disebut oleh Rasulullah habibi, ya, kekasih Rasul, ya. Wa man akramani faqad akramallah, dan barang siapa yang memuliakan diriku faqad akramallah, maka Allah akan memuliakannya. Memuliakan orang berilmu maka sama dengan memuliakan Rasul. Memuliakan Rasul sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, pama'wahun nar, pama'wahul jannah, maka tempatnya adalah surga. Masya Allah, ya. Pama'wahul jannah, maka tempatnya adalah surga, ya. Ayli annaha mahalun sukna ahibbaulillah ahibbaullah ta'ala, sebab surga adalah tempat yang penuh dengan ketentraman bagi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memuliakan orang berilmu sama dengan memuliakan Rasul, ya. Orang yang memuliakan Rasul sama dengan memuliakan Allah, dan orang yang memuliakan Allah tempatnya adalah surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naumul alim, tidurnya orang yang berilmu, afdalu min ibadatil jahil, lebih utama daripada ibadahnya orang yang jahil. Orang berilmu itu kalau tidur lebih utama daripada tidurnya orang jahil. Kenapa? Karena orang berilmu itu kalau tidur tidak sekedar dia tidur, dia berzikir terlebih dahulu. Setidak-tidaknya mengamalkan apa yang kita bisa baca dalam kitab Durratun Nasihin. Rasulullah pernah berikan wasiat kepada Aisyah radhiyallahu anha, sebelum tidur lakukan 4 perkara. Pertama adalah membaca Al-Ikhlas, mengkhatamkan Quran 3 kali, ya kan? Yang kedua membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya. Yang ketiga adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala buat dirinya dan sesama orang beriman. Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Dia mohon ampun bukan cuma dirinya, tapi dia mohon ampun buat dirinya, buat orang tuanya, dan buat sesama kaum muslimin. Dan yang keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 perkara itu, dan satu lagi disempurnakan dengan berwudu terlebih dahulu. Orang berilmu tidur pun jadi ibadah, ya. Orang berilmu tidur pun jadi ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia sucikan dirinya dengan berwudu, dia baca Quran minimal Al-Ikhlas tadi 3 kali, bahkan ditambah lagi dengan ayatul kursi mungkin, ya, ditambah lagi dengan Al-Falaq An-Nas, ditambah lagi dengan 2 ayat atau 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dan seterusnya, ya. Kemudian baca tadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad berulang-ulang, ya. Baca istighfar, mohon ampunan buat dirinya, orang tuanya, dan sesama kaum muslimin, ya. Dan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Malam hari ini amalkan oleh kita. Yang sudah mengamalkan, perkuat semangat. Yang belum, ayo kita amalkan. Biar apa? Tidurnya kita orang berilmu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Majalis Susaniyah, kitab hadis arba'in itu, ya, dikarang Imam Nawawi, itu syarahannya banyak. Ada Al-Wafi dan sebagainya. Salah satunya juga Majalis Susaniyah. Saya baca dalam kitab Majalis Susaniyah, syarah hadis arba'in, salah satu syarah arba'in, ada hadis mengatakan, barang siapa yang meninggal dalam keadaan berwudu, maka meninggalnya walaupun di tempat tidur, di kasur, itu sama dengan dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, sama seperti orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin, jadi orang yang berilmu tidurnya pun lebih utama daripada ahli ibadah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kan afdalu min ayyusalliya al-farq atan tatawuan. Orang yang belajar dari satu bab dari sebuah ilmu, apakah ilmu itu sudah diamalkan ataukah belum diamalkannya, maka ia lebih utama daripada sholat 1000 rakaat sunnah. Subhanallah. Jadi kita menuntut ilmu walaupun belum kita amalkan, ya, maka sungguh luar biasa lebih utama daripada kita sholat 1000 rakaat sholat sunnah, ya. Termasuk hadirin satu lagi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'anna fasafahani wa man jalasa aliman faka'annama jalisani fid dunya wa man jalasani fid dunya azlastuhu ma'i yaumal qiyamah.
Barang siapa yang berziarah mengunjungi orang berilmu, maka dia seperti mengunjungi diriku. Barang siapa yang bermusafahah, berjabatan tangan dengan orang yang berilmu, sama dengan dia berjabatan tangan dengan diriku. Barang siapa yang duduk dengan seorang berilmu, sama dengan duduk dengan diriku di dunia. Dan barang siapa yang duduk dengan diriku di dunia, maka nanti tempat duduknya bersamaku nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, motivasi bagi kita untuk terus semangat menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.